Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Andini dengan NPM 2261201071, kelas 6A, mata kuliah Manajemen Perubahan. Saya di sini izin menyampaikan tugas saya yang berjudul Studi Kasus Perusahaan yang Gagal Melakukan Perubahan, perusahaan Nokia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit latar belakang Nokia. Nokia adalah perusahaan teknologi asal Finlandia yang memiliki sejarah panjang dan penuh transformasi. Nokia didirikan pada tahun 1865 oleh Fredrik Idestam sebagai pabrik kertas di tepi sungai Nokia di kota Tampere, Finlandia. Pada awal abad ke-20, Nokia memulai mengembangkan ke berbagai sektor industri, termasuk produksi kabel listrik, karet, dan elektronik. Perusahaan ini menjadi perintis dalam pengembangan jaringan seluler dan pada tahun 1987 meluncurkan telepon seluler pertamanya, yaitu Mobira Cityman 900. Era kejayaan Nokia dimulai pada 1990-an hingga awal 2000-an, ketika perusahaan ini menjadi pemimpin besar telepon seluler global. Model-model seperti Nokia 3310 dan Nokia 1100 menjadi ikonik yang terjual di jutaan unit di seluruh dunia. Namun Nokia mengalami kemunduran yang signifikan setelah iPhone diluncurkan pada tahun 2007 dan era smartphone dimulai. Perusahaan ini tidak berhasil beradaptasi dengan cepat terhadap tren smartphone dengan layar sentuh. Selanjutnya ada rancang ulang strategi perubahan yang memadukan dua model manajemen perubahan. Model yang dapat digunakan oleh perusahaan Nokia dengan merancang strategi perubahan dengan memadukan dua model, yaitu model manajemen perubahan model Lewin dan model Atkar. Yang pertama ada model Lewin, yaitu ada unfreeze atau pencairan. Yang pertama ada manajemen Nokia mengkomunikasikan situasi kritis kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan untuk menciptakan kesadaran akan perlunya perubahan mendasar. Yang kedua ada menciptakan urgensi untuk berubah dengan menjelaskan konsekuensi jika tidak beradaptasi. Dan selanjutnya melakukan komunikasi terbuka kepada karyawan bahwa perubahan besar harus dilakukan. Yang kedua ini ada change atau perubahan. Yang pertama, menekankan layanan dan ekosistem bukan hanya perangkat keras. Dan yang kedua, fokus kepada efisiensi operasional dan inovasi perusahaan. Dan yang ketiga, perubahan ke teknologi jaringan dan infrastruktur telekomunikasi. Model Lewin yang ketiga ada refresh atau pembukuan kembali. Yang pertama ada fokus pada jaringan. Nokia berkonsentrasi pada bisnis jaringan telekomunikasi setelah penjualan bisnis seluler. Nokia menetapkan identitas baru sebagai perusahaan infrastruktur jaringan. Yang kedua ada budaya perusahaan baru, membangun budaya yang berorientasi pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Yang ketiga ada peluncuran kembali smartphone, yaitu kembali ke pasar smartphone melalui lisensi merek HMD Global pada 2016. Selanjutnya ada membentuk struktur organisasi yang lebih efisien dan membangun kemitraan strategis dengan penyedia telekomunikasi global. Model Lewin ini menyediakan kerangka yang baik untuk memahami perubahan yang dilakukan oleh Nokia. Keberhasilan strategi perubahan Nokia dapat dilihat dari transformasinya dari perusahaan smartphone yang sedang merosot menjadi salah satu pemimpin global dalam teknologi jaringan infrastruktur telekomunikasi. Model yang kedua ini ada model Atkar. Model Atkar ada 5 jenisnya. Yang pertama ada awareness atau kesadaran, yaitu Nokia menyadari perubahan pasar saat Apple dan Android mulai mendominasi smartphone. Yang kedua, Nokia memahami perlu berubah dari perusahaan ponsel tradisional menjadi perusahaan teknologi jaringan dan telekomunikasi. Yang ketiga, menekankan bahwa tanpa perubahan Nokia akan menghadapi kebangkrutan. Komunikasi internal seperti menyampaikan data penjualan dan tren pasar yang menunjukkan posisi Nokia yang melemah. Selanjutnya ada eksekutif Nokia akhirnya sadar bahwa perusahaan perlu transformasi besar untuk bertahan.
Yang kedua ada desire atau keinginan. Yang pertama ada visi masa depan, yaitu menggambarkan bagaimana kemitraan dengan Microsoft dapat mengembalikan kejayaan Nokia. Yang kedua, keterlibatan karyawan seperti melibatkan tim dalam perancangan produk dan strategi baru. Yang ketiga, program insentif menawarkan bonus untuk pencapaian perubahan. Yang keempat, pemberdayaan memberikan kesempatan untuk berinovasi. Yang kelima, mengkomunikasikan manfaat jangka panjang dari transformasi perusahaan. Selanjutnya ada knowledge atau pengetahuan, yaitu yang pertama melakukan riset pasar untuk memahami tren teknologi masa depan. Yang kedua ada mengadakan program pelatihan untuk karyawan yang akan beralih ke divisi jaringan. Selanjutnya ada ability atau kemampuan. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan internal dalam pengembangan teknologi jaringan. Yang kedua, melatih karyawan untuk berpartisipasi dan beradaptasi dengan model bisnis baru. Yang ketiga, memberikan waktu tim untuk bereksperimen dengan desain baru. Selanjutnya ada reinforcement atau penguatan. Nokia mengukur kinerja dan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya review berkala, evaluasi rutin terhadap kerja tim dan produk, mengevaluasi dan menyempurnakan strategi berdasarkan feedback pasar, dan menciptakan momentum positif untuk mempertahankan perubahan dalam jangka panjang. Ada pula roadmap implementasi Nokia. Roadmap implementasi Nokia dapat dirancang berdasarkan strategi dan inovasi terkini yang diambil perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan digital dan mendorong transformasi teknologi. Tahap yang pertama ada persiapan dan analisis, yaitu analisis pasar dan kebutuhan pelanggan di berbagai industri, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tahap transformasi. Fokus pada transformasi digital dan pengembangan teknologi, jaringan, serta layanan untuk penyedia layanan telekomunikasi. Dan menyelesaikan tahap ini dengan memperkenalkan citra baru dan berbagai bisnis baru dan strategi bisnis yang berorientasi pada teknologi jaringan. Yang ketiga ada tahap percepatan pengembangan bisnis, yaitu fokus pada pengembangan solusi untuk pasar dan penyedia layanan. Melakukan memperluas pangsa pasar di segmen bisnis dan mengukur efektivitas solusi Nokia dalam meningkatkan efisiensi dan layanan. Tahap yang keempat ini ada pengembangan, yaitu mengelola bisnis secara aktif dan inovasi model bisnis, meningkatkan komitmen pada aspek lingkungan sosial dan tata kelola untuk menjadi penyedia layanan terpercaya, dan melanjutkan pengembangan riset dan inovasi produk untuk menjaga keunggulan kompetitif jangka panjang. Roadmap ini menggambarkan transformasi Nokia dari produsen ponsel tradisional menjadi perusahaan teknologi yang fokus pada solusi jaringan. Implementasi roadmap ini meliputi perubahan citra, percepatan inovasi teknologi, dan ekspansi bisnis yang terukur untuk mengembalikan posisi Nokia sebagai pemimpin teknologi global. Dengan pendekatan bertahap ini, Nokia berusaha mengatasi kegagalan masa lalu dengan strategi yang lebih efektif dan fokus pada kebutuhan pasar serta teknologi terkini. Baiklah, sekian penyampaian tugas saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.